Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazari Rizky Rahmatun. Dan pada video kali ini atau kesempatan kali ini, saya di sini akan membahas terkait sebuah tools Apache JMeter, yang dimana pada pembahasan di video kali ini saya akan membahas terkait pengertiannya sedikit mungkin, kemudian bagaimana cara menginstalnya di perangkat masing-masing, dan bagaimana Apache JMeter ini bekerja, kurang lebih seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke slide berikutnya. Saya di sini akan memberikan pengertian yang singkat terkait Apache JMeter ini, yaitu Apache JMeter adalah sebuah software atau tools open source berbasis Java yang digunakan untuk melakukan pengujian testing, baik itu dari load testing atau web testing atau performance testing, dan pada berbagai layanan seperti web, aplikasi, database, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pada slide berikutnya ada background project, yang tentu background project ini berkaitan dengan video kali ini yang akan saya bahas, yaitu terkait untuk mengenalkan dan menganalisis tentang performa suatu web atau website, terutama web yang akan saya testing di sini adalah web aplikasi web kampus sendiri, yaitu Siakat yang sering ngemot dan sebagainya. Kemudian apa sih tujuan dari video ini, yaitu untuk melakukan pengujian beban dan stress testing yang mengevaluasi guna sejauh mana ketahanan, kecepatan, dan stabilitas website tersebut. Kemudian untuk selanjutnya pada slide berikut ada yaitu membahas terkait jenis pengujian. Untuk jenis pengujian di video kali ini yang akan saya gunakan, diantaranya ada yang pertama diantaranya load testing, yang kedua adalah stress testing. Untuk yang load testing ini menguji kemampuan sistem untuk menangani jumlah pengguna atau user yang mengakses website tersebut. Kemudian stress testing untuk menguji batas maksimum sistem dengan meningkatkan beban hingga melebihi kapasitas web tersebut. Untuk slide selanjutnya, di sini terdapat pokok pembahasannya, yaitu fitur-fitur dalam aplikasi dalam Apache JMeter. Untuk yang pertama yaitu multi threading, yang kedua UI dan non UI mode, kemudian yang ketiga support untuk plugin, keempat test plan recording, dan yang kelima graphic report. Oke, kita lanjut saja. Dan mungkin untuk yang terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu manfaat pengujian dengan JMeter. Terdapat 4 poin yang saya cantumkan ke dalam materi ini, yaitu identifikasi bottleneck, kemudian optimalisasi performa, dan peningkatan pengalaman pengguna serta menghemat biaya. Untuk yang identifikasi bottleneck sendiri memiliki arti mengungkap komponen sistem yang menjadi hambatan seperti database yang lambat atau konfigurasi server yang tidak optimal. Kemudian optimalisasi performa memberikan data yang diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi waktu, dan seterusnya. Untuk slide selanjutnya. Oke. Baik, kita sudah berada di penghujung slide atau sesi pembahasan terkait Apache JMeter ini. Selanjutnya mungkin kita akan masuki sesi instalasi atau bagaimana cara menginstal Apache JMeter ini. Nah, oke teman-teman, pada sesi selanjutnya atau sesi saat ini, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara atau mendemonstrasikan ya bagaimana cara
instalasi ataupun baik itu instalasi ataupun download untuk software Apache JMeter ini. Sebenarnya untuk proses download dan instalasi itu cukup mudah ya. Kalian tinggal seperti mendownload aplikasi-aplikasi pada umumnya gitu. Dan oh ya, sebelumnya di sini ada 3 hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama itu internet tentu saja untuk download. Kemudian browser itu bebas, bisa Chrome, Mozilla ataupun Brave. Kemudian adalah Java. Saya akan melihat. Nah, yaitu Java. Kenapa Java? Karena Apache JMeter ini itu tuh butuh Java gitu untuk agar merunningnya, agar bisa di-running kurang lebih seperti itu. Dan di sini Java version saya adalah 1.8.0. Oh ya, saya akan coba saja langsung ya, yaitu download Apache JMeter. Kemudian kalian tinggal klik di sini di situs resminya atau di web resminya, yaitu jmeterapache.org. Kemudian kalian tinggal scroll. Nah, di sini terdapat 2 pilihan ya. Yang pertama ada binaries, ada source. Dan saya di sini akan pilih yang source saja, yang binaries saja, yaitu Apache JMeter 5.6.3.zip. Maka akan secara otomatis akan mendownload sebuah file berupa zip. Oke, karena di sini saya sudah mendownload, jadi gak apa-apa. Nah, di sini juga saya akan mempraktekkan cara mendownload Java yang sama seperti tadi. Kalian tinggal diketik saja download Java seperti ini. Kemudian kita klik situs webnya yang resmi ya. Kemudian di sini yang mana ya? Oh, nah di sini yang kita tinggal klik saja. Agak lupa sih. Windows. Serius. Nah, oke. Yang sebut mana ya coba? Nah, oke. Selanjutnya di sini saya sudah mendownload ya, baik itu dari Java-nya maupun Apache JMeter-nya. Untuk selanjutnya kita ekstrak saja di sini, yaitu misal ekstrak all. Kemudian di sini bas ya, misal saya di F, di C misal. Kemudian ekstrak, kita tunggu. Nah, sudah seperti ini. Kita coba cek ya, maka file ekstrak zip tadi akan berbentuk seperti ini. Kita klik saja ya Apache JMeter-nya. Kemudian, nah, untuk proses instalasi dan download sudah selesai. Mari sekarang kita menuju ke proses prakteknya. Nah, oke, baik teman-teman. Sekarang saya sudah berada di aplikasi JMeter-nya ya, atau Apache JMeter-nya. Dan bisa kita lihat di sini untuk tampilan UI atau GUI-nya. Di sini ada file, edit, search, run, dan sebagainya.
Kemudian di sini juga ada icon ya, seperti template, cut, save, dan seterusnya. Nah, mungkin saya di sini tidak akan membahas secara keseluruhan tentang software ini, tapi saya akan di sini akan mempraktekkan atau mendokumentasikan bagaimana cara melakukan load testing di Apache JMeter ini gitu. Nah di sini ketika kita pertama kali ya membuka Apache JMeter ini, terdapat sebuah test plan ya, yang dimana test plan ini adalah sebuah dokumen atau konfigurasi virtual yang mendefinisikan skenario pengujian yang akan dijalankan untuk menguji performa sistem, kurang lebih seperti itu. Dan test plan juga memungkinkan kita mendefinisikan skenario realistis dan mengukur performa web atau website secara terstruktur. Tanpa test plan, JMeter tidak tahu apa yang harus diuji atau bagaimana menjalankan tesnya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan langsung saja ya. Untuk yang pertama di test plan ini, untuk namanya ya bisa kita ganti, misal contohnya seperti ini, load testing. Kita save saja dengan nama load testing, misal seperti ini ya. Kita save. Nah, kemudian di load testing ini kita bisa klik kanan. Di sini terdapat berbagai pilihan ya, ada add, paste, open, dan sebagainya. Saya di sini akan memilih yang add, kemudian memilih yang threads atau dalam kurung user, kemudian saya akan memilih yang thread group. Nah, thread group ini adalah komponen di JMeter yang mensimulasikan pengguna virtual, dan fungsinya itu menentukan berapa banyak pengguna atau threads yang akan mengakses website secara bersamaan. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini di threads group ini terdapat nama, comment, continue, thread properties, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat yang akan saya isi atau yang akan saya modifikasi di sini adalah yang pertama ini, yaitu number of threads atau jumlah user atau pengguna yang akan mengakses website atau web tersebut gitu, atau web yang akan kita testing, kurang lebih seperti itu. Misal contohnya di sini saya menaruh 100 user ya, virtual, kemudian ramp up period atau waktu pengguna berada di website itu berapa lama gitu. Misalnya saya di sini 10 detik saja. Kemudian loop count ini adalah berapa kali tes itu diulang. Misal saya untuk contoh di sini saya hanya mengetikkan misal 1, berarti tes yang diuji itu cuma 1 kali gitu, kurang lebih cuma 3 ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi, yaitu HTTP request ya di kalau yang tadi kan di sini ya, nah di load testing. Kalau sekarang kita klik kanannya di thread group, kemudian add, kemudian sampler, kemudian pilih yang HTTP request. Nah, di dalam HTTP request ini, komponen yang mengirim permintaan ke server seperti mengakses halaman web yang akan kita testing. Kemudian fungsinya itu meniru tindakan pengguna, misal membuka halaman login atau seperti get di sini, atau mengirim data login. Dan itu bisa diganti ya, ada get, ada post, ada head, put, dan seterusnya. Di sini saya akan memakai get saja ya sebagai contohnya. Kemudian untuk protokol atau domainnya, bukan domain, kayak alamat websitenya gitu. Di sini saya akan untuk cache-nya itu saya akan ID seperti ini. Kemudian paths-nya atau alamat fullnya,
request HTTPLB. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, hanya segini saja, cukup simpel. Kemudian di thread group lagi kita akan tambahkan satu lagi, yaitu di sorry. Di config elemen ya, di config elemen kita akan tambahkan yaitu HTTP header manager, yang dimana kegunaan dari HTTP header manager ini adalah komponen untuk menambah header pada permintaan HTTP, dan fungsinya itu meniru browser dengan menambah informasi seperti tipe konten atau user agent. Misalnya di sini sebagai contoh, saya akan tambahkan konten type, kemudian value-nya itu application text seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi satu lagi ya, yaitu view result tree di thread group ini, lebih tepatnya di listener, kemudian view result tree, yang dimana kegunaan dari view result tree ini yaitu menampilkan hasil setiap permintaan secara detail atau menunjukkan status sukses atau gagal gitu dalam kode responnya. Kemudian saya tambahkan lagi satu lagi, yaitu di listener, kemudian di aggregate report, yang gunanya yaitu listener sama seperti tadi, listener cuman yang merangkum hasil tes dalam bentuk tabel secara statistik, kurang lebih seperti itu. Dan oke, kita akan mungkin coba ya, coba start, kita jalankan apakah bisa. Nah, oke. Maka secara otomatis kalau domainnya berhasil ya, atau tesnya betul berhasil, maka akan muncul hijau seperti ini gitu. Kalau gagal itu biasanya itu X atau merah. Dan bisa dilihat di sisi kanan ini terdapat sampel result yang yaitu thread name atau nama thread, kemudian sampel start, load time, connect time, latency, dan seterusnya. Kemudian di aggregate report ini yang menghasilkan atau merangkum dalam bentuk tabel. Bisa dilihat di sini ada label sample average, medium, 90% line, minus, maksimum, error, throughput, receive, dan sebagainya. Itu tidak ada error ya, baik itu dalam HTTP request-nya, sampelnya, average, median, dan kurang lebih seperti itu. Nah, oke, jadi secara ringkasnya dari file-file ini itu, thread group itu mengatur pengguna virtual HTTP request mengirim permintaan ke website, HTTP header manager memastikan permintaan valid, kemudian view result tree itu menampilkan detail hasil, dan aggregate report memberikan ringkasan performa komponen ini bekerja bersama dalam test plan untuk load testing website. Kurang lebih seperti itu. Dan bisa dilihat juga ya di dalam view result tree ini bahwa siakat PLBAC ini bisa menampung kurang lebih
100 user dalam waktu 10 detik dan bisa gitu lancar tanpa si websitenya itu down atau error kayak gitu. Nah, oke, mungkin tadi tutorial yang bisa saya sampaikan dimulai dari yang pertama, yaitu pengenalan terhadap software Apache JMeter, lalu instalasinya juga yang memang cukup sederhana dan mudah. Lalu kita juga sudah tadi praktek ya, yaitu lebih tepat tentang load testing, dan mungkin saya tidak bisa memberikan tutorial yang begitu spesifik ya terkait software ini, dan teman-teman juga bisa explore lagi lebih lanjut terkait JMeter ini dan untuk mencoba skenario yang lain. Dan semoga video ini bisa membantu kalian memahami cara menguji performa website dengan mudah. Dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.